Juventus hancur lebur saat menjamu Villarreal pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2021 per 2022. Sinyonya tua takluk 0-3 di Allianz Stadium, Kamis dini hari. Dalam duel tersebut, Juventus tampil menggebrak sejak menit awal. Namun, gawang mereka harus kebobolan gol dari Gerard Moreno, Pau Torres dan Arnaud Danjuma. Dengan demikian, Juventus harus tersingkir dari Liga Champions. Tim asuhan Unai Emery melaju ke perempat final berkat keunggulan agregat skor 4-1. 3 pekan lalu, kedua tim bermain imbang 1-1 di Spanyol. Kini tak ada wakil Italia di fase 8 besar Liga Champions musim ini. Seperti apa rapor pemain Juventus? Wojciech Szczesny menjadi starter di bawah Mister Gawang. Dia nyaris nganggur di babak pertama karena Juventus tampil menyerang. Setelah jeda, gawang Szczesny justru kemasukan 3 gol. Dia sempat menepis penalti Gerard Moreno tetapi bola tetap masuk ke gawang. Dipasang di sektor bek kanan, Danilo tidak tampil dalam performa terbaiknya di sisi kanan pertahanan Juventus. Danilo terlihat beberapa kali keteteran menghadapi pergerakan para pemain Villarreal seperti Pervis Estupinan. Daniele Rugani bersalah atas gol pertama Villarreal pada babak kedua. Dia melanggar penggawa lawan di area terlarang. Gerard Moreno tak membuang kesempatan untuk mencetak gol dari penalti. Rugani kemudian ditarik keluar untuk memberi ruang kepada Paulo Dybala. Matthijs de Ligt mampu bertahan dengan baik di babak pertama. Sayangnya, performa pemain belakang asal Prancis tersebut pada babak kedua sangat buruk. De Ligt tidak menjaga Pau Torres dengan baik sehingga sang bek Villarreal itu berhasil mencetak gol. Dia juga melakukan handball sehingga Arnaud Danjuma bisa mencetak gol via penalti. Mattia De Sciglio bermain lumayan apik di sektor kiri pertahanan Juventus. Dia mampu membuat Yeremy Pino tidak berkutik sepanjang pertandingan. Selama 90 menit, De Sciglio memenangkan 1 duel udara melawan pemain Villarreal dan melakukan 4 tackle bersih. Juan Cuadrado tampil sangat agresif dalam menyerang. Dia menjadi salah satu ancaman terbesar di pertahanan Villarreal. Cuadrado membuat sejumlah umpan-umpan silang yang sangat berbahaya. Namun sayang tidak bisa dimaksimalkan para penyerang Juventus. Bermain sejak awal laga, Arthur Melo bisa dikatakan tidak tampil cukup oke. Ia gagal memberikan kontribusi yang besar dari lini tengah Juventus. Dia sering terlihat menyamping ketika ditugaskan untuk mengatur serangan. Beruntung, Massimiliano Allegri tidak menariknya keluar. Manuel Locatelli mencoba untuk membantu serangan dari lini tengah Juventus. Dia sempat melepas 2 tembakan yang gagal merobek gawang Villarreal. Pada akhirnya, Locatelli ditarik keluar dan digantikan Federico Bernardeschi di babak kedua. Adrien Rabiot sempat mengancam gawang Villarreal pada awal babak kedua. Namun, sepakan pemain asal Prancis tersebut masih bisa digagalkan Geronimo Rulli. Saat bertahan, Rabiot tercatat 3 kali melakukan tackle sukses. Mantan pemain PSG itu berada di lapangan hingga laga usai. Bermain sejak awal laga, Dusan Vlahovic bisa dikatakan tampil cukup oke. Dia menjadi ancaman yang nyata bagi lini pertahanan Villarreal. Vlahovic sejatinya memiliki peluang emas untuk mencetak gol pada babak pertama. Sayang, tembakannya gagal menjadi gol karena masih membentur nistang gawang. Alvaro Morata sejatinya nyaris mencetak gol pada awal babak pertama. Sundulannya masih bisa digagalkan kiper Villarreal yang bermain dengan baik dalam laga ini.
Morata tercatat melepas 4 tembakan sepanjang pertandingan sebelum akhirnya ditarik keluar pada menit 86. Paulo Dybala masuk menggantikan Daniel Rugani saat Juventus tertinggal 1 gol. Penyerang Argentina itu tidak menunjukkan ancaman yang berarti di laga ini. Federico Bernardeschi baru dimasukkan pada menit ke-83 dengan menggantikan Manuel Locatelli. Dia tidak punya banyak waktu untuk memberikan dampak di lapangan. Moise Kean. Untuk menambah daya gedor, Juventus memasukkan Moise Kean di menit ke-86. Namun, tetapi kehadiran Kean tidak cukup membantu.